Assalamualaikum teman-teman, hai. Nah, jadi di video kali ini kita masuk ke segmen bedah video Instagram. Nah, namun sebelum masuk ke video breakdownnya, gue mau sedikit cerita nih di sini. Kenapa gue baru bisa upload hari ini? Di video kemarin gue juga bilang, kenapa baru upload hari ini? Kenapa baru upload hari ini? Terus gue ulangi itu kenapa ya? Gue pikir-pikir ya, karena gue itu jarang ada waktu. Bukan jarang sih, emang susah banget gitu ada waktu untuk bikin konten kayak gini gitu, tutorial kan. Jadi ceritanya tuh biasanya kan gue bikin video kalau pulang ke rumah gitu kan, sedangkan gue pulang itu seminggu sekali. Jadi setiap pulang gue bikin video gitu, mulu gak nikmati liburan apa kayak di rumah gitu kan, bikin video. Nah, jadi gue pikir mending gue bikin video di sini aja dengan setup apa adanya dulu kan ya, karena belum ada studionya. Jadi gue bikin di kos gini nggak apa-apa lah, yang penting ada maknanya, videonya itu ada isinya gitu kan. Yang penting isinya bukan apa ya, orang pun kadang nggak peduli sama pembawaan gue, muka gue, yang penting tuh isinya, tutorialnya jelas gitu kan ya. Nah, jadi itu sih. Nah, dan ini pun gue tambah persiapan gitu kan, nggak ada materi buat breakdown videonya, yang penting upload gitu. Nah ya, karena gue merasa salah aja gitu kan, lama nggak upload gitu kan, tahu-tahu pada unsubscribe gitu kan ya, dikira channel mati gitu ya. Dan asal kalian tahu, gue syuting ini jam berapa? Jam 12 kurang 7 menit, bray. Anjir. Nah, kenapa gue syuting jam 12 kayak gini ya? You know lah, kalau siang ada kegiatan sendiri ya gue. Nah, jadi tanpa basa-basi, kita langsung masuk ke breakdownnya aja. Let's go to the point. Nah, oke teman-teman, kita udah masuk ke timeline-nya. Jadi ini tampilan timeline videonya. Gue pakai Vegas 16 di sini ya. Di sini gue maksimalin seminim mungkin layarnya biar rapi gitu kan. Nah, kita langsung mulai dari FE yang pertama. Jadi coba kita play. Rada nge-lag emang komputer gue. Bukan rada sih, nge-lag banget sih. Nah, jadi di sini breakdownnya itu gue pakai dua layar. Jadi gue copy layarnya, gue paste ke atas. Layar atasnya satu dikasih efek hitam putih. Jadi pakai blue and white gitu ya, masuk ke video efek aja, ada efeknya, tinggal tempel. Nah, ini efek yang pertama. Jadi kita lanjut. Ini cuma cut to cut ya, kalau ini semua pasti bisa lah. Nah, di sini gua masking footage yang di atasnya. Jadi ini kalau mau lihat tampilan maskingnya frame by frame ya, ini pegel tangan kalau masking segini banyaknya. Nah, ini jadi gue masking frame by frame gini. Tutorial masking udah banyak lah yang bikin, sejak daya pasti ada. Nah, ini apa yang kedua itu masking ya. Kita lanjut. Jadi yang velocity seperti ini artinya gue kasih time remapping ya di di videonya. Untuk tutorialnya gue udah pernah bikin tutorial ini time remappingnya. Nah, di sini gue manual pakai moving kameranya. Jadi kameranya gue buang ke bawahnya, bukan buang, maksudnya gue movementnya buang ke bawah gitu loh. Nah, terus ganti footage. Nah, di sini gue kasih fade in fade out biar nyatu gitu. Crossfade ya namanya, bukan fade in fade out. Nah, ini juga gue mainin kameranya doang ya. Lalu gue kasih speed ramping di sini. Lanjut. Fade out, fade in. Nah, di sini nge-lag parah coy. Soalnya apa? Di sini gue kasih yang namanya tuh Gaussian blur. Nah, jadi shake transisi gitu ya. Caranya tuh kalian tinggal download Spire pluginnya namanya. Lalu kalian cari, maksudnya yang namanya itu Spire aku juga lupa. Di sini ada bego banget sih. Namanya tuh Spire di Silver Shake. Terus kalian mainin keyframe-nya. Kalian tentuin aja mau shake-nya di mana gitu kan ya. Gue pakai efek ini sama gue tambahin Gaussian blur. Nah, yang terakhir gue kasih efek shake kayak moving kamera manual gitu loh, kayak natural gitu lah. Jadi aslinya ini kan footage gue itu aslinya nggak goyang ini kan rada goyang gitu kan ya aslinya. Kalau nggak dikasih nggak dikasih preset namanya, bukan preset di efek namanya. Kalau nggak gue kasih efeknya jadi smooth gitu. Sengaja gue bikin goyang biar
kesannya tuh makin dramatis gitu loh, makin wah gitu buat kan ini masuk drop musiknya biar agak wah gitu. Nah di sini gue juga mainin time remappingnya set. Nah jadi di sini untuk zoomnya gue mainin keyframe-nya gue kasih dari sini, ini kan masih normal, gue kasih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi 18 frame baru gue zoom. Nah tarik ke sini lagi masih nge-zoom, baru 18 frame lagi di restore, jadi dinormalin lagi gitu. Nah untuk blurnya gimana bang? Nah untuk blurnya gue kasih efek juga nih, Gaussian blur. Jadi Gaussian blur tadi sama, jadi tinggal mainin keyframe aja pas kita ngezoom. Bentar Gaussian blurnya mana? Nah pas kita ngezoom, kita ini kan dari 0, kita kasih beberapa frame gitu. Kalau ini tergantung selera kalian ya. Baru di sini tengah-tengah kita kasih blur banget gitu kan. Nah lalu akhirannya kita tentuin lagi nih keyframe-nya di mana mau berhenti blurnya. Tinggal kita nolin lagi gitu doang. Nah untuk jepretan flashnya gimana? Nah ini jepretan flashnya cuma pakai layar solid warna gitu doang. Gua fade in sama fade out langsung gitu kan. Cuma seperkian detik lah. Nah gitu. Terus gua kasih sound effect-nya. Sound effect-nya banyak sih di YouTube, banyak yang menyediakan sound effect gratis. Nah lanjut ke efek selanjutnya. Ini juga cuma time remapping mainnya. Bukan. Ini juga kayak tadi ya, namanya spare dissolve sec pakainya. Terus gua kasih Gaussian blur, gua kasih sec kayak tadi, ini sama masih. Cuman mainin time remappingnya doang ini. Di sini kan di sini gua juga kasih Gaussian blur. Mainin keyframe. Gaussian blurnya gini set terus ini nyampe lagi. Untuk tutorialnya itu gua udah pernah bikin ya. Kalian cek aja tutorialnya di YouTube gue udah pernah bikin buat transisi gini. Nah ini juga pakai Gaussian blur, jadi mainin keyframe aja. Kuncinya itu di keyframe videonya. Ini loh, ini udah gue render kemarin, jadi timelinenya nggak ada apa-apanya karena kemarin berat banget, jadi gue render dulu. Nah untuk efek selanjutnya mana ya? Ini juga time remapping ya, tapi udah gue render jadi nggak kelihatan velocity-nya. Sorry kemarin nge-lag parah soalnya. Ini aja masih nge-lag. Nah di sini banyak yang nanya. Ini kan gue kasih transisi flash gini. Nah pertanyaannya yang kalian tanya kan ini kan ya. Nah ini pakai motion tracking di After Effects. Gue render dulu baru gue masukin Sony Vegas Pro. Nah untuk tutorial lengkapnya mungkin minggu depannya gue akan beri tutorial cara bikin track motionnya ini. Nah soalnya kalau gue taruh di sini nggak bakal nyampe waktunya sehari penuh lah. Jadi nanti kelamaannya nonton bosen lah. Masuk efek selanjutnya. Nah di sini kan ada, gue kasih juga spare dissolve sec. Ini kan untuk tutorialnya kan gue udah bilang tadi, udah gue posting juga di YouTube gue. Kalian tinggal cari aja tutorialnya. Nah, namun di sini gue juga ngasih efek cyber. Nah, di sini cyber sama gue kasih glow glow cahayanya. Pakainya spare sama masih pakai plugin spare ya. Spare dissolve glow. Jadi gue tambahin aja glownya, terus gue kasih gue ganti warnanya gitu doang. Sabernya perlu di tutorial juga nggak nih? Pakai After Effects aku kalau pakai sabernya. Mungkin nanti ya setelah itu dulu yang foto baru sabernya mungkin. Nah, masuk ke efek selanjutnya ya. Di sini masih time remapping, kelihatan velocity-nya. Nah, di sini juga masih kayak di sini kan ada ini kayak glow gitu kan. Pakainya juga spare plugin kayak tadi, tapi yang spare di Solvers Glitch. Jadi nanti pluginnya ini akan mendeteksi cahaya-cahaya yang kayak gini, nanti yang aslinya itu putih. Nah, itu kan aslinya putih, terus diganti warna aja. Di sini ada, kalian bisa setting presetnya segini, bisa tiru preset gua ya yang gua pakai gini. Tinggal ubah warnanya, kalau mau
biru, bisa gitu. Nah, di sini juga masih pakai, cuman gue ubah warnanya. Bentar. Nah, ubah warnanya agak biru. Itu doang sih. Terus, nah di sini masih time remapping, terus selesai. Nah, udah down. Nah, untuk transisi glitch-nya penasaran nggak? Pakai pakai universe plugin ya. Nanti ambil di transition langsung ada yang namanya ini apa ya namanya, glitch transition. Kalian tinggal drag and drop, terus kalian bisa pilih presetnya yang mau kalian inginkan. Cakep, gampang kan, gitu doang sih timelinenya. Oh ya, buat color gradingnya gue pakai adjustment layer di Sony Vegas Pro. Pakainya cuma satu sih, AOV color lab aja. Di satu doang, serius. Soalnya warnanya udah enak, gue malas ganti grading yang aneh-aneh yang lah. Yang penting gambarnya jelas gitu. Kalau gue nggak paham banget sih soal grading, udah pakai ini aja, udah selesai. Nah, jadi cukup segitu saja breakdown timeline-nya, oke? Nah, oke teman-teman, gimana breakdown video gue yang tadi? Sesuai janji gue, minggu depan gue akan upload tutorialnya ya. Tutorial yang itu motion tracking fotonya. Nah, untuk kalian yang ingin request tutorial atau cara apa gitu, tutorial ya asal jangan tutorial masang lampu, tutorial nutup mata, tutorial banding komputer kayak kemarin gue buka pertanyaan di Instagram banyak banget yang ngaco ya sumpah. Ya udah deh, daripada kebanyakan baca ya, and see you di next video. Bye bye.